Nah, sebelum belajar, Bapak mau tanya, gimana kabarnya? Sehat. Ada yang kurang sehat? Kalau bisa kita minta itu jangan ada yang sakit ya kan? Sehat semua. Oke, nah jadi sebelum belajar Mama minta dulu pimpin dulu doanya. Terus baru kita mulai pelajarannya. Oke, siapa pimpin doa? Alfi. Oke, Alfi bisa dimulai. Semuanya berdiri. Kita belajar, nanti kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Bersalam kepada guru. Selamat siang, terima kasih. Boleh duduk. Nah, jadi sebelum belajar ini kan sebelum kita mulai materinya, Bapak lihat ada ini berapa orang yang tidak hadir. Nah, jadi sebelum Bapak tahu siapa aja yang tidak hadir, Bapak mau absen sebentar ya. Oke? Bapak panggil namanya, boleh bilang hadir. Yang kuat suaranya, biar Bapak tahu yang mana orangnya, gimana suaranya, gimana ganteng dan cantiknya, oke? Kita mulai. Alfu, Pak. Andika, Hadir, Pak. Siva, Hadir, Pak. Arjuna, tidak Hadir. hadir. Ada yang tahu kemana? Tahu. Tidak tahu, oke. Haikal, Hadir, Pak. Muda, Rido, Yasmin, Hadir, Pak. Habija, Mawada, Hadir, Pak. Ripa, Hadir, Pak. oke, Aura, Aska, tidak hadir. Ada yang tahu mana? Tidak ada yang tahu. Tari, tidak juga hadir. Ada yang tahu mana? Okta, tidak hadir juga. Marcel, tidak hadir juga. Aulia, Hadir, Pak. hadir, oke. Zahra, tidak ada yang hadir, tidak tahu juga. Selsa, Hadir, Pak. oke. Albi, Hadir, Pak. ya bagus. Apsi, Hadir, Pak. Meme, Hadir, Pak. Bilkis, Hadir, Pak. Ayu, Hadir, Pak. oke, semua hadir. Ada beberapa orang yang tidak hadir. Jadi untuk yang hadir hari ini, Bapak ucapkan terima kasih telah hadir untuk mengikuti pelajaran kita hari ini. Untuk memulai pelajaran, jadi ada materi yang mau Bapak sampaikan dan mata pelajaran yang mau Bapak sampaikan hari ini adalah mengenai mata pelajaran IPA. IPA itu ilmu pengetahuan alam. Artinya alam, dia menyangkut semua yang ada di bumi, termasuk hewan, tumbuhan, dan juga cuaca atau iklim. Nah, jadi sebelum Bapak mulai pelajarannya, Bapak mau tanya, ada yang tahu apa itu tumbuhan? Tahu. Ada yang tahu tidak apa itu hewan? Tahu, oke. Ada yang tahu tidak apa itu cuaca? Oke, tahu. Jadi materi hari ini yang mau Bapak sampaikan adalah bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Jadi kita akan membahas hewan, seekor hewan beserta fungsi-fungsi bagian tubuhnya dan juga bagian-bagian tumbuhan. Tumbuhan berfungsi ya, banyak itu fungsi tumbuhan apa saja dari batang, akar, daun dan buah. Iya. Begitu juga hewan. Hewan punya kaki, ya kan? Punya tulang, lagi punya kepala, punya mata,
contoh media atau contoh gambar untuk kita bahas. Jadi Bapak lengketkan sebentar agar bisa kita bahas. Bapak, apa gambarnya? Apa gambarnya? Nah, jadi di sini gambarnya adalah yang di sebelah kiri kita itu ada gambar bagian-bagian tubuh hewan dan fungsinya. Bapak ambil satu contoh hewan ikan. Ini gambar apa? Gambar ikan. Siapa yang pernah makan ikan? Semua pasti pernah, ya kan? Nah, jadi ikan memiliki tubuh, ya kan? Apa saja itu? Bapak tanya, siapa saja? Oke, angkat tangannya. Tunggu, satu-satu. Bapak tanya dulu dari Alfi. Ekor. Apa? Sirip. Insang. Tulang. Ada lagi. Boleh angkat tangannya, nggak apa-apa, jangan takut. Otak. Ya, otaknya. Siapa lagi? Mata. Siapa lagi? Hah? Apa? Telur. Telur. Oke lah. Apa lagi? Do. Apa? Lagi nggak ada lagi yang tahu? Tidak. Ya kan, sisik. Nah, semua yang kalian bilang benar. Nah, berbeda dengan hewan ikan. Ikan tidak memiliki lidah, ya kan? Tidak memiliki kaki. Apalagi? Nah, tidak memiliki tangan. Apalagi? Dan juga tidak memiliki leher. Berbeda. Ikan hidupnya di mana? Bernapas dengan apa? Oke, mantap. Memiliki sisik tidak? Mempunyai sisik tidak? Ada yang punya sisiknya, ada juga yang tidak. Ya kan? Nah, contohnya di sini Bapak ambil ikan. Ikan apa ini kita buat? Bukan, ikan nila. Nah, gambarnya ini ikan nila. Ikan nila memiliki sisik. Yang pertama, sisik ikan berfungsi sebagai pelindung tubuh. Ingat. Jadi sisik ikan itu berguna untuk melindungi tubuhnya. Dari apa, Pak? Iya, apa? Ada yang tahu dari apa sisiknya? Penerangan. Benar. Ada lagi? Ayo angkat tangannya. Gak apa-apa. Ya, apa apa lagi? Iya, untuk melindungi dari mangsa. Benar. Untuk melindungi dari karang. Tahu karang kan? Benar. Nah, jadi kalau dia berenang menabrak karang, tubuhnya ada sisiknya bisa untuk melindungi tubuhnya. Ya kan? Nah, selain sisik, ikan juga memiliki apa lagi di sini? Badan yang ramping memudahkan ikan bergerak di dalam air. Maksudnya ikan ramping itu dia bentuknya tidak rata dari atas ke bawah. Ikan memiliki tubuh yang ramping, dari atas mungkin dari atas tuh bulat, baru ke bawah kecil, ya kan? Ada nggak ikan yang memiliki sama panjangnya dari atas ke bawah? Enggak, ujungnya ramping, ekornya tetap ada ekornya, ya kan? Ujung ekornya ramping nggak? Atau bentuknya seperti ini, petak ini, kan? Ada nggak ikan petak ini? Nah, ikan petak kayak gini ada nggak? Tidak ada kan? Nah, mengapa ikan itu harus ramping? Ya kayak gini. Lihat, bentuk ikan semua ramping. Nah, maksudnya ramping itu ujungnya ini,
jadi selain tubuhnya yang ramping, ikan juga memiliki mata. Mata, ada nggak mata ikan? Coba berdiri yang bagus semua dulunya. Ikan memiliki mata tidak? Ikan memiliki mata tidak? Mata ikan ada berapa? Berfungsinya untuk apa? Jadi gunanya mata itu untuk melihat, sama seperti manusia. Tidak hanya hewan yang memiliki mata untuk berfungsi, manusia juga memiliki mata untuk berfungsi dan untuk melihat. Nah, jadi gunanya mata jangan salah untuk melihat. Jagalah mata kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Apa akibatnya? Bisa kebutaan, jadi buta tidak bisa melihat. Nah, jadi selain mata, ikan juga memiliki bagian tubuh apa ini? Insang berguna untuk apa? Insang berguna untuk apa? Berenang. Ikan bernafas menggunakan insang. Kalau manusia bernafas menggunakan paru-paru. Kalau hidung itu alatnya, bagian tubuhnya. Nah, beda. Ya kan? Selain hidung, selain insang, ikan juga memiliki sirip. Ada yang tahu sirip itu apa? Boleh angkat tangannya. Apa, Bi? Sirip itu bergunanya untuk apa? Apa? Hidup. Yang ikan hidup. Ya kan? Untuk apa? Berenang, benar. Sirip berguna untuk berenang, benar? Nah, jadi kalau tidak ada sirip, gimana ikan yang mau berenang, mau bergerak dia coba? Ya kan? Nah, selain sirip, ikan juga memiliki apa ini yang terakhir ini yang di belakang? Apa namanya? Ekor berguna untuk apa? Nah, salah satunya untuk berenang, untuk membantu ikan bergerak. Nah, jadi itulah fungsi dari tubuh hewan, termasuk juga ikan contohnya. Berbeda lagi dengan hewan yang di darat. Contohnya kita ambil hewan kucing. Tahu kan kucing? Ada yang nggak tahu kucing di sini? Tahu semua? Siapa yang mempunyai kucing di rumah? Sebutkan warnanya apa? Warna bulunya ya kan, bervariasi dia. Ada kuning, apa lagi? Putih ada kan? Hitam, orange. Nah, banyak dia. Nah, apa? Apa? Buat suaranya dengar Bapak? Kucing biru nggak ada. Ada kucing biru ya kan? Nah, banyak yang punya kucing katanya, contohnya kayak Aura, dia punya banyak kucing dia. Ada kuning, hitam, oranye, kan Kak? Nah, jadi kucing pasti juga memiliki bagian tubuhnya. Apa saja tubuhnya? Kaki, ekor, apa? Kumis. Ada lagi yang tahu?
tubuh kucing. Dia memiliki kaki, ya kan? Kaki dia tidak memiliki tangan. Tidak memiliki tangan, dia punya 4 kaki. 4 kaki. 1 ekor. 2 telinga. 2 mata. 1 hidung dan 1 mulut. 1 lidah. Ya kan? Nah, jadi itulah bagian dari tubuh hewan. Nah, ada yang mau bertanya boleh bertanya, angkat tangannya. Ada yang mau bertanya boleh, apa saja boleh mengenai pelajaran kita hari ini, yaitu mengenal tubuh hewan dan tubuh tumbuhan. Ada yang mau bertanya boleh? Nggak ada? Paham semua berarti? Paham sampai di sini? Paham. Nah, jadi coba kalian lihat di sekitaran sekolah kita ada tidak tumbuhan yang memiliki atau bagian-bagian tumbuhan yang bisa kalian sebut? Apa? Ayo. Pohon pisang, ya pasti ada. Apa saja bagiannya? Enggak. Maksud Bapak, bagian-bagian pohon pisang apa saja? Tunggu, satu. Batang, daun. Semua bagian tumbuhan pisang itu bisa digunakan, termasuk jantungnya bisa dimakan, daunnya bisa digunakan untuk membungkus, batangnya bisa digunakan untuk makanan gajah, ya kan? Akarnya bisa ditanam kembali, apalagi buahnya juga bisa dimakan. Selain pisang ada lagi kelapa. Apa saja bagian kelapa? Makan. Satu-satu. Pucuk, daun, akar. Batang sudah. Nah, jadi bagian belakangnya itu berfungsi untuk apa? Bikin perahu. Benar. Bagian batangnya itu pasti ada fungsinya untuk kita manusia, sebagai manusia. Batangnya bisa kita buat jadi rumah, perahu, lemari, apa lagi? Meja, pintu, kursi. Nah, jadi itulah dia sebenarnya. Selain batang, ada juga lagi bagian tumbuhan yang digunakan kelapa. Apa saja? Apalagi tadi? Daunnya, ya kan? Daun kelapa pasti ada itu namanya kita sebut biasanya lidi, ya kan? Ya enggak? Ya kan? Nah, lidinya itu gunanya untuk apa juga? Untuk sapu lidi. Iya benar. Lidi dari bagian daun kelapa tadi kita gunakan untuk menyapu. Gunanya jadi sapu lidi namanya. Nah, selain daunnya apa lagi? Ayo. Buahnya. Oke, buahnya itu bisa kita apakan? Kita apakan buahnya ini. Kalau di buahnya itu kan ada yang namanya buah kelapa kan? Ya kan? Nah, kalau di bagian luarnya itu apa namanya? Bukan, di luar kelapa itu ada dia. Benar. Yang biasa kita gunakan untuk membakar. Sabutnya untuk apa? Bisa untuk bakar ikan, ya kan? Nah, setelah sabut pasti ada apa namanya itu? Lagi yang bulat, batok, ya kan? Batok kelapa bisa digunakan juga untuk membakar. Terus setelah batok apa? Daging kelapanya bisa digunakan untuk apa? Dimakan, ya kan? Enak nggak rasanya? Enak, ya kan? Nah, setelah itu
bagi air kelapa muda. Tapi kalau air kelapa yang bagian kelapa tua, kalau dagingnya dia bisa dibuat santan. Ada yang tahu santan kan? Santan bentuknya seperti air susu, ya kan? Nah itu dia. Selain kelapa ada lagi sawit. Iya. Apa lagi? Bagian sawit apa? Batang. Pelepah sawit. Tahu pelepah kan? Jadi batang sawit itu tidak bisa digunakan. Batang sawit itu tidak bisa digunakan. Gak tahu Bapak itu apa itu. Jadi kalau pelepahnya itu bisa digunakan. Pelepahnya tahu kan? Tempat untuk daun kan? Pelepah sawit bisa digunakan untuk membuat dinding tepas. Tahu tepas kan? Dinding gedek. Kalau di sini kita bilang gedek atau tepas, dinding rumah tapi yang dari kayu. Itulah yang namanya tepas. Nah, pelepahnya itu bisa digunakan untuk dinding rumah. Buahnya bisa dijadikan minyak, ya kan? Nah, jadi itulah gunanya dia. Setiap tumbuhan itu ada fungsinya dan ada bagiannya. Nah, selain tumbuhan, ada juga hewan yang Bapak jelaskan tadi. Nah, jadi setiap makhluk hidup itu ada bagian-bagian tubuhnya, ada juga fungsinya. Nah, jadi sampai di sini paham? Ada lagi yang mau bertanya boleh? Tidak ada? Sudah pas semua? Sudah paham? Mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, jadi Bapak mau coba buat tugasnya di buku masing-masing. Tugasnya adalah coba kalian amati atau coba kalian lihat di sekitaran kita hewan apa yang kalian temui dan lihat bagian tubuhnya. Apakah dia memiliki kaki? Apakah dia memiliki tangan? Dan apakah dia memiliki mulut? Nah, jadi contohnya di sini kalian buat hewan tupai, ya kan? Contohnya hewan tupai, kalian lihat. Oh, itu tupai di atas pohon kelapa. Bentuknya dia memiliki kaki 2 ekor, 4. Dia memiliki kaki 4, 1 ekor. Badannya kecil, ya kan? Bisa lompat-lompat. Makannya apa? Biji atau buah. Jadi tugasnya seperti itu. Itu yang ada. Nah, beda lagi dengan tumbuhan. Tumbuhannya adalah coba juga kalian amati tumbuhan di sekitar kita. Contohnya seperti tumbuhan yang mudah kita temui, pohon, tumbuhan kelapa yang kita jelaskan tadi, yang Bapak jelaskan, ya kan? Nah, bagiannya apa saja? Dia memiliki batang, dia memiliki akar, dia memiliki buah, dia memiliki daun, ya kan? Dari semua bagian yang kalian sebutkan, coba kalian jelaskan apa fungsinya dari semua itu. Oke, paham? Oke, terima kasih sudah mengerti. Jadi Bapak tunggu tugasnya dikerjakan hari ini juga. Nanti Bapak usul. Jadi Bapak akhiri. Terima kasih untuk perhatiannya dan terima kasih juga untuk yang telah mengikuti pelajaran hari ini.